sekarang waktu.
Haleluya, haleluya. Kami rindu dengan suara Tuhan. Kami rindu dengan firman-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tiba saatnya telah mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita agar firman itu terus berkuat dalam kehidupan kami hari ini. Tanpa Tuhan, tanpa firman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau firman akan memberi kemenangan bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian berkarya Roh Kudus di sini. Haleluya, haleluya. Amin. Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa. Lagi dari awal berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Amin, amin, haleluya, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami agar kami lebih dekat setia dengan Amin, amin. Terima Segala puji kasih syukur hormat hanya bagi Engkau Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Haleluya. penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami Tuhan. Sehingga Amin, sejak hari amin, yang telah lewat Tuhan. sampai pada pagi hari ini, kami boleh merasakan Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tak dapat balas semuanya Tuhan. Namun hanya inilah tubuh jiwa roh kami Yes. jadikanlah suatu persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Amin, amin. Kami sadar Tuhan, di siapkah kami ini
Kami tidak lebih dari segumpal tanah liat jua adanya. Engkau lah Tuhan kami yang kiranya selalu setia dalam kehidupan kami. Namun kami sadar kami yang banyak kami salah kami banyak kami tidak setia. Banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Itulah sebabnya saat ini kami berdamai dengan Engkau Bapa. Ampunilah kami Tuhan, suci dan kuduskan kami. Haleluya. Hari ini seberapa kami yang ada dengan satu kerinduan hati kami rindu Tuhan dengan firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, hanya dengan firman-Mu Tuhan kami selalu ada kekuatan. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat melakukan sesuatu. Itulah sebabnya ajari kami Tuhan, agar supaya kami selalu setia mentaati akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau melihat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Biar urapan-Mu terjadi dalam kehidupan hamba-Mu, khususnya bibir lidah hamba-Mu. Pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga Tuhan setiap pemberitaan firman-Mu yang dia sampaikan benar-benar daripada Tuhan sendiri. Dan kami jemaat-Mu yang akan mendengar sama-sama diberkati dan diberkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami sebentar sama-sama memberkati dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan setan iblis yang mau mengganggu, mengintimidasi, mau mengganggu konsentrasi hati kami, pikiran kami untuk fokus dalam firman-Mu. Kami mau bersatu hati, kami di dalam nama Yesus yang berkuasa. Roh Kudus ambil acara ini agar supaya jadi hanya seluruh dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Setelah kita masuk hadirat Tuhan lewat pujian kita, tiba saatnya kita akan belajar dari setiap bagian-bagian kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah di pagi ini atau di minggu ini akan berbicara. Saya beri judul atau tema, di setiap peristiwa pastikan selalu ada Tuhan. Amin saudara. Di dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan dua hal. Yang pertama, kita diperhadapkan dengan kesuksesan, dan yang kedua kita diperhadapkan dengan kegagalan. Tapi percayalah dan yakinlah, di setiap kesuksesan maupun kegagalan kita orang percaya, semua peristiwa hidup yang kita alami, jalan hidup yang kita alami, di setiap peristiwa itu selalu ada Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita akan lihat, kita akan belajar nasihat dari Musa kepada hamba Tuhan yang menggantikannya, yaitu Yosua. Yosua pasal 1. Ini ayat waktu ibadah di Tante Lili, Ibu Gembala bawakan ayat ini. Namun saya akan bawakan dalam versi yang lain juga. Yosua pasal 1 ada 2 ayat. Ayo kita sama-sama berdiri, kita sama-sama membacanya. Ayat 7 dan ayat 8 bersama-sama kita membaca. Hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Ayat selanjutnya 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung kehidupan Nabi Musa, ya, Musa memberikan satu wejangan
satu arahan kepada seorang pemimpin muda bangsa Israel pada waktu itu yang namanya Yosua. Musa sangat mengerti untuk membawa umat pilihan Allah itu ada banyak hal yang dia alami, ada banyak hal yang dia rasakan dalam memimpin umat Israel pada waktu itu. Bahkan Alkitab mencatat seluruh orang Israel tidak ada yang hatinya selembut Musa. Musa itu orangnya lembut hati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu ketika, bahkan mungkin banyak kali, Musa itu seolah-olah Tuhan, saya nggak mampu membawa umatmu ini yang Alkitab katakan banyak maunya, banyak keinginannya, bahkan keras tempur. Tetapi saudara perhatikan, di penghujung hidup Nabi Musa, Musa mendelegasikan pelayanannya kepada Yosua. Lalu ada dua ayat yang kita baca tadi, ya. Di dalam ayat yang ke-7 saya akan ulangi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kata sungguh-sungguh ini dalam bahasa aslinya memiliki arti kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan main-main, sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Kadangkala, ya, kalau saudara masih ingat waktu saya berkhutbah di Amsal 4 ayat 23 yang berbicara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu saya berkhutbah, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, saya beri tema jagalah hatimu itu. Di dalam hati kita ini, kita perlu seperti sebuah HP. HP saya antivirusnya sudah retak-retak kemarin, saya ganti saudara. Jadi saya ganti jadi kayak baru lagi. Hati orang percaya itu harus pakai seperti ini, anti gores. Ada kuku yang tajam, ada banyak hal yang menyakitkan, ya. Kita maunya tidak sakit, tapi pengalamannya itu kadang-kala menyakitkan. Kira-kira gitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan, Musa bilang sama Yosua, kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau mau mengirim Tuhan, engkau mau membawa umat menuju tanah Kanaan, yang pertama, ya, dikatakan oleh firman Allah ayat yang ke-7 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan berapa banyak harta. Tuhan tidak pernah tertarik dengan berapa tinggi jabatanmu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan berapa pandainya engkau, hebatnya engkau. Tuhan tidak pernah tertarik. Tuhan hanya tertarik dengan orang percaya yang hatinya kuat dan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Contoh firman Allah, Daud dibandingkan kakak-kakaknya Eliab, Elsama dan yang lainnya, Daud tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Daud itu hanya seorang pemuda remaja pada waktu itu. Dia mungkin memang dia berkulit putih, bahkan Alkitab katakan dia ganteng, bersinar, dia bercahaya. Tapi karena sulitnya hidup, setiap hari, boleh saya katakan, setiap hari dia harus ada di padang gurun menggembalakan domba. Saya yakin Daud yang kulitnya putih bersih, dia angus dibuat matahari. Tapi saudara, yang membedakan kenapa Daud dipilih oleh Tuhan, bahkan menjadi raja yang luar biasa, karena di dalam hati Daud, ya, Daud punya aset, hatinya itu
kuat dan teguh dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yosua diingatkan oleh Musa dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selanjutnya dikatakan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Lainkan sedang kita hati-hati saja, saudara. Saya masih ingat waktu saya praktek di Kelumu di Kepulauan Riau sana, di satu dusun namanya Kelumu, ya. Kalau berjalan dari rumah satu ke rumah yang lain itu pakai pelantar namanya, jalan di atas jembatan kayu. Waktu itu saya lihat orang sekolah berjalan cepat begini, saudara. Saya lihat karena air laut kering, saya hati-hati, pelan-pelan. Asik pelan-pelan, saudara. Tahu-tahu waktu saya injak papan, tak pikir papannya bagus, rupanya solapu. Jadi ambruk itu jalan itu. So hati-hati, asik jatuh, saudara. Maka orang Indonesia selalu untung tapi burung ini yang gede ini, yang buncit ini tidak kena bekas tongkat apa namanya sini ya. Kalau pancang, bingung kita. Ya, ada tongkat, untungnya tidak kena di perut. Sedikit lah ya, hanya kira-kira berapa senti. Tapi saudara, saya punya bibir ini tak kopek begitu, somper kata orang Jawa. Apa namanya ini ya? Pokoknya ini ada bekas jahitan, ada 4 atau 5 dijahit waktu itu. Cuma kalau dari sana tidak nampak toh. Yang saya maksudkan, kadangkala kita bertindak hati-hati saja, kadang cilaka nggak bisa kita hindari. Nah, Musa mengingatkan hamba Tuhan Yosua seperti ini. Makanya tadi saya kasih judul firman Allah, di setiap peristiwa yakini bahwa Tuhan ada. Amin, saudara. Meskipun suka, meskipun duka, meskipun kekurangan, meskipun kelimpahan yang kita hadapi, percayalah Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Amin. Adalah katakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Memang langit ada, tapi tidak selalu biru. Bagi orang-orang yang sanggup melihat Tuhan, saya mau katakan, bagi setiap orang yang sanggup melihat Tuhan. Kenapa Musa menasihatkan Yosua seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena Musa lihat orang Israel, meskipun dia umat pilihan dan kesayangan Tuhan, tapi banyak kali orang Israel tidak dapat melihat Tuhan dalam hidupnya. Sehingga setiap ada kesulitan dia menggerutu, setiap ada kesulitan dia berteriak, Musa, ngana tidak peduli, orang mau mati, lebih bagus mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Coba kalau orang Israel itu merenung selama di padang gurun 40 berapa tahun, Alkitab katakan orang Israel nggak pernah kerja. Kita saja kadang-kala kerja, kalau waktu sakitnya nggak bisa kerja 3 hari kita so pusing, bener? Pusing. Padahal 1 bulan sebelumnya kerja terus ada kerja, tapi 1 minggu nggak ada kerja kita pusing. Tapi bangsa Israel di padang gurun dia nggak kerja, asih Tuhan pelihara. Amin, saudara. Bukan tidak hanya sekedar Tuhan pelihara, ya. Tuhan selalu menyatakan mujizatnya, ya. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api.
Ya, siang ada matahari, malam ada listrik, kira-kira gitu. Ada tiang api yang menerangi. Tujuannya apa? Dua, supaya perjalanan orang Israel itu tidak tersesat ikut tiang awan, itu yang pertama. Yang kedua, supaya perjalanan orang Israel itu mengalami terang dan hangat. Karena di padang gurun itu selalu hanya ada apa? Angin kencang, debu, dan kegersangan. Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan minggu ini di pagi ini ada dua hal saja, Bapak Ibu Saudara. Mari kita di dalam kekristenan kita, keyakinan kita, pengiringan kita, pelayanan kita dengan Tuhan, kita harus punya satu keyakinan. Tuhan, meskipun ada banyak hal yang Engkau luaskan untuk saya alami, ada banyak hal yang Engkau luaskan untuk kami hadapi, mungkin sulit, sukar, susah, senang sekalipun, saya yakin Engkau selalu ada. Katakan amin, saudara. Tuhan selalu ada. Mari kita akan lihat satu ayat, kita bandingkan saudara di dalam Mazmur, ini ayat hafalan 23, tolong buka Vina ayat 4. Ini keadaan Raja Daud menggambarkan kehidupannya. Mazmur 23 ayat 4 bilang gini saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan amin saudara. Sebab Engkau besertaku, Engkau Immanuel, ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, meskipun dia seorang raja, ternyata tidak menjamin hartanya, pangkatnya, kedudukannya yang tinggi menjamin kebahagiaan. Tapi Daud mengatakan dalam hidupnya, sekalipun aku berada di dalam bayang-bayang maut, kalau bahasa yang lain katakannya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama dia memakai sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Lembah kekelaman, bayang-bayang maut, itu bahasa asli Alkitab, dia memakai kata begini saudara, salmafet. Itu arti dari bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Bahasa aslinya itu salmafet. Apa arti salmafet Bapak Ibu Saudara? Artinya saya tulis ini, dunia orang hidup tapi di wilayah orang mati. Hidup mas seperti apa? Orang mati, tidak ada kehidupan. Itu salmafet artinya. Di dunia orang hidup, tetapi di wilayah orang mati. Tidak ada masa depan, tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Ya, itu arti lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Nah, dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan izinkan seperti itu. Ya, waktu saya belajar melayani, masih praktek baru-baru di Penumbah, lalu Tuhan izinkan saya melayani satu pulau namanya Kelumu. Ya, di Kelumu itu saudara, semuanya ada banyak jiwa, tapi orang suku-suku laut. Ya. Mau naik sepeda tidak bisa karena di atas laut, apalagi naik motor, apalagi naik oto. Jangankan punya menghayal pun tidak bisa. Cuma ada perahu namanya sampan yang didayung. Lalu waktu saya masih baru, pendeta Nolumangu bilang, Markus nganalayat di Jose itu nanti formalnya kami, saya maksud saya saudara,
mau pergi ke situ tunggu ada tumpangan. Karena kalau mau, orang sini bilang mau catar, ya mau kontrak katinting bawa ke situ, pada waktu itu 180.000 ya. Kalau pengerja gereja Pantekosta jarang dikasih gaji, tidak ada gaji. Jadi saya pikir kalau ada orang, saya suka ke dermaga, tengok ada orang, mau kemana Pak? Mau kemana Om? Tunggu kalau ada yang belum. Nah, kadang yang sering ada tumpangan itu orang Cina, dia bandar judi, dia suka ke pulau mau bikin judi di situ. Saya menumpang, bayangin. Ya. Habis judi kalau dia menang dia lama, kalau dia kalah cepat pulang. Dan saya ikut pulang. Satu waktu bandar judi saya ikut, ya kalah setengah jam dia pulang. Tidak sampai saya tidak sampai 1 jam dia pulang. Habis modalnya. Saya bingung mau ikut nggak ya? Tahan dulu lah. Saudara tahu dia sudah pulang ke Peluba. Tunggu 1 minggu baru dia datang. Saya bingung Bapak Ibu Saudara. Ya. Saking bingungnya, itulah yang pernah saya katakan. Saya punya pengalaman 1 hari full makan kepiting. Cuma itu yang ada. Bahkan makan sampai mabuk. Ya, mabuk kepiting. Doi tidak ada, beras tidak ada. Bertahan hidup makan kepiting sampai mabuk pula. Orang miskin mabuk makan maksud saya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tempat seperti itu, lalu saya bilang, Om, saya tidak mau melayani di gelumu. Saya bilang, kenapa? Bagaimana nanti masa depan saya? Nanti bagaimana tapi istri? Kita waktu itu belum nikah ya. Bagaimana tapi anak? Tidak mungkin tapi istri mau tinggal di situ, di atas laut, tidak ada sekolah. Kalau mau pergi harus kira-kira dari sini kemana itu, ke Bahi sana, pakai perahu. Bagaimana anak saya? Pendeta Marun Bapak bilang cuma dengan luar biasa anak bagus. Istri belum ada, anak belum ada, terlalu jauh nggak ada mikir, bangun nggak ada. Tolong, bayangin saudara. Yang saya maksudkan bagi Bapak Ibu, kadang-kala di dalam hidup Tuhan izinkan sesuatu yang tidak sinkron dengan kemauan pikiran kita. Tapi persoalannya, bisakah kita meyakini bahwa sesuatu yang mungkin tidak sinkron dengan pikiran kita, lalu kita berkata, Tuhan, Engkau ada dalam kehidupanku. Sama dengan Daud, sekali pun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan setiap hari saya ada dalam suasana salmafet Tuhan. Ya. Saya hidup malam seperti orang mati, tidak ada harapan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana dan bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bagi orang percaya, yakinlah, andai kata Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, seperti bayang-bayang maut, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Maka ayat pokok kita di dalam Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8 bagian terakhir itu, aku akan membuat apa? Tolong buka dulu Vina. Yosua pasal 1 tadi, ayat 7 dulu coba. Bagian terakhir begini, ayat 7 ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau apa? Beruntung kemanapun engkau pergi. Syaratnya apa saudara? Tidak boleh menyimpang apa? Ke kanan ataupun ke kiri. Gak boleh nyimpang. Meskipun kita ada dalam lembah bayang maut, meskipun kita sedang ada dalam posisi salmafet, gak ada harapan. Meskipun seperti kebutuhan terjadi dalam hidup kita, firman Allah kata, jangan menyimpang
ke kanan atau ke kiri. Menyimpang ke kanan atau ke kiri itu dalam arti sesungguhnya jangan pernah engkau mendahului Tuhan menjawab hidupmu dengan cara pikiranmu sendiri. Amin saudara. Ini yang pertama. Bagian yang pertama, meskipun ada dalam bayang-bayang maut, mari kita yakin Tuhan, aku gak mau lari dari kebenaran-Mu ya. Karena Engkau selalu ada bersama dengan aku, selalu ada bersama dengan. Ada seorang orang kaya dari Tiongkok, dari RRC. Kalau saudara masih ingat, ini pernah saya sampaikan. Dia berhasil dalam bisnis online-nya yang terkenal dengan online Alibaba. Pendiri pelayanan online Alibaba itu namanya Jack Ma. Dia rintis bisnis online-nya yang namanya Alibaba sampai berhasil. Bahkan dia dinobatkan orang yang sangat kaya. Kenapa saya katakan sangat kaya? Kekayaan si Jack Ma ini, ya, bisnis Alibabanya itu, online Alibabanya, dia mencapai 700.000 triliun. Tidak usah dipikir saudara, ya. Orang aja mau pegang satu M tidak pernah. Ini 700.000 triliun hartanya. Satu waktu dia tanya pada istri, sayang, menurut kamu aku kurang apa dalam memperhatikanmu? Sebagai seorang istri tentunya, saya bangga. Kau sudah memberi aku nafkah, memberi aku harta yang banyak. Tapi istrinya bilang gini, sayang, cuma satu yang kurang. Engkau lebih memikirkan bisnis Alibabamu daripada engkau memikirkan aku. Jangan engkau berpikir dengan harta yang engkau berikan aku bahagia. Yang aku rasa bahagia kalau waktu engkau dekat dengan aku itu sangat banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya maksudkan di sini, ada banyak orang berhasil di dunia ini sama dengan Jack Ma, tapi istrinya masih juga merasa kurang beruntung. Tapi firman Allah ayat yang ke-8, tolong kita bukan. Perhatiin ayat yang ke-8. Bagian terakhir juga kalau nggak salah. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini saudara, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada banyak orang berhasil dalam hidupnya, dalam karirnya, tapi tidak beruntung dalam membangun rumah tangganya. Anaknya hancur, anaknya narkoba, anaknya berantakan. Ya. Tapi bagi orang percaya, bagian yang kedua, mari ini harus jadi bahagian hidup kita. Kita harus jadi orang percaya yang satu ketika kita akan dikatakan Tuhan berhasil dan beruntung. Amin Bapak Ibu Saudara. Berhasil dan beruntung bukan karena harta kita banyak sudah ternilai lagi, bukan. Berhasil dan beruntung kita menjadi orang-orang yang mampu, meskipun ada dalam lembah kekelaman, kita mampu melihat Tuhan. Amin Saudara. Mampu melihat Tuhan. Saya tutup firman Allah di minggu ini. Mari kita akan buka di dalam Amsal 24 ayat 16.
firman Allah ini. Begini bunyi firman Allah bagian terakhir. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam apa? Bencana. Coba bayangin. Amsal Sulaiman katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh. Apa kata jatuh? 7 kali ada dalam lembah kekelaman, 7 kali ada dalam kejatuhan, 7 kali ada dalam kesengsaraan. Tetapi kata firman Allah, orang benar itu dia bisa bangkit. Amin saudara. Dia bisa bangkit. Dia bisa melihat, oh aku tetap bangkit. Kenapa? Meskipun aku jatuh, tangan Tuhan dia pegang aku. Amin saudara. Tangan Tuhan selalu pegang aku. Siang ini, kalau engkau mau dipegang oleh Tuhan, ya, yakini dimanapun posisi hidupmu, Tuhan selalu ada. Amin saudara. Tuhan selalu ada. Mungkin engkau sudah berusaha tapi gagal, berusaha gagal. Di dalam Amsal 7 kali kegagalan. Tapi ada orang Kristen, orang Yahudi, namanya Thomas Alva Edison, yang menemukan ini apa namanya? Lampu hijau atau lampu. Untuk menemukan lampu yang bisa menerangi, dia bikin apa namanya? Percobaan terus. Dan saudara tahu, dia coba terus sampai lebih dari 10.000 kali dia coba. Kalau boleh saya katakan sampai 10.000 kali Alva Edison itu alami kegagalan, tapi dia nggak pernah putus asa. Dan efeknya apa saudara? Kita boleh rasakan hasilnya. Listrik kita lihat gampang menyala lampunya, tapi untuk menciptakan lampu itu Thomas Alva Edison mencoba 10.000 kali. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak kegagalan yang mungkin coba masuk dalam pikiran kita dan membuat kita lemah. Tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang selalu membangunkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu lama, tangannya dengan nada penyembah. Ini kok begitu baik Tuhan. Tuhan
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus hamba-Mu di tengah-tengah melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami akan melayani Tuhan lewat korban persembahan. Apapun yang dapat kami berikan untuk Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberkati sesuai janji firman Tuhan. Ada lipat ganda yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ada hari Kamis, ada ibadah rayon. Dan untuk ibadah rayon hari Kamis bertempat pada keluarga Ponombar Solang, Bapak Diki. Jadi hari Kamis kita berjumpa di keluarga Ponombar Solang, dan hari Jumat ada doa puasa. Demikian selanjutnya hari Minggu kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Jadi puji Tuhan untuk pengumuman tambahan, mungkin besok kalau tidak ada halangan, alat berat akan melanjutkan pekerjaan mereka, mengangkat tanah yang ada. Kita terus bantu dalam doa supaya apa yang kita rencanakan ke depan semuanya berjalan baik, semua oleh campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan untuk pengumuman kemarin ada penimbunan. Puji Tuhan untuk tambahan pengumuman. Kemarin waktu penimbunan di mana itu, di Panti Asuhan, Pendeta atau Gembala John Lee Umbas, satu red mereka cuma mampu 100, sementara pihak pemborong itu 120. Jadi saya bilang, biar Jo nanti kita bantu uang kas torang untuk pemerataan kemarin sudah lewat. Jadi saya bilang sama yang punya alat, orang meratakan bantu 200. Jadi kita
suplai dana untuk pemerataan di panti asuhan kemarin 200.000. Kemarin sempat sudah running sama Pak Rommel ya. Kita suplai dari dana kas kita, kas pembangunan. Jadi 200 sudah kita bantukan. Itu mungkin pengeluaran, dan besok kalau nggak ada halangan akan kita lanjutkan. Cuma kita mau kita buka kalau dulu apa ya? Ya, jadi kita buka dulu. Kan dia langsung karena itu dirata. Besok pagi-pagi bapak-bapak kalau ada waktu kita bongkar pondok ini, kita bongkar dulu supaya kalau datang alat kerja biar diratain sekali sedikit, diturunin sedikit. Boleh ya? Kita kotor yang paling ada lama kalau kita bongkar atapnya dan dindingnya, karena dindingnya dari sebagian dari IRC, jadi harus hati-hati bolong ya. Lalu nanti kalau sudah rapi di belakang baru kita pindah di belakang. Mungkin itu saja kita bantu. Mari kita sama-sama bantu berdiri. Kita akan akhiri ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat besar dalam hidup kami. Engkau besar berbuatan kuasa. Jangan seperti Engkau. Jangan seperti Engkau. Sebab Engkau besar berbuatan kuasa. Jangan seperti Engkau. Jangan seperti sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar. Ya, haleluya, haleluya. Jangan seperti Engkau. Jangan seperti Engkau. Sebab Engkau besar berbuatan kuasa. Jangan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Jangan seperti Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami pasti menang. Bersama dengan Tuhan kami pasti diberkati. Bersama dengan Tuhan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan selalu menjaga hati dan pikiran kami. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang hadir siang ini, minggu ini, di belakang mimbar yang kudus ini, hamba mengangkat tangan. Kehadiran keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Keluarga Ponoman Rumokoy diberkati, suami istri anak cucu diberkati Tuhan. Keluarga Bahi Mewengkang, suami istri anak cucu diberkati Tuhan. Keluarga Peluang Gosal, suami istri anak cucu diberkati Tuhan. Keluarga Pelea Luartania, suami istri anak-anak cucu di mana saja berada diberkati Tuhan. Keluarga Tuhan Yesus Bapak Buang Luartania, Engkau berkati Bapak kekasih, anak di mana saja berada diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Keluarga kami hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, di belakang mimbar yang kudus ini hamba mengangkat tangan buat setiap kehadiran jemaat-Mu. Mereka yang datang dengan susah, Tuhan hiburkan. Mereka datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang membutuhkan uluran kasih berkat Allah, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Seiring tangan kita terangkat jemaat Tuhan, marilah kita pulang bawa berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai saat siang ini, minggu ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membawa menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi gerejanya yang kudus. Tutup akhirnya ibadah kami minggu ini, rahmat heran. Haleluya. Salam ya. Kamar mandi juga.